penyelaman untuk mencari cockpit voice recorder dihentikan sementara akibat cuaca buruk. Namun tim menurunkan alat ROV untuk mencari korban dan serpihan pesawat di bawah laut. Tim SAR gabungan terus mencari satu bagian black box yakni cockpit voice recorder atau CVR yang saat ini belum ditemukan. Namun pencarian cockpit voice recorder ini tidak dilakukan dengan penyelam, melainkan dengan menurunkan ROV. Basarnas menyebut penyelaman dihentikan sementara karena cuaca di perairan Kepulauan Seribu tidak memungkinkan untuk menerjunkan para penyelam akibat cuaca buruk yang terjadi di wilayah ini. Penyelaman akan kembali dilanjutkan esok hari. Operasi pencarian dan pertolongan dalam hal ini adalah penyelaman. Sehingga kami informasikan bahwa sejak pagi tadi sampai dengan saat ini karena cuaca masih belum kondusif, operasi khususnya yang difokuskan di bawah permukaan laut jadi masih belum dilaksanakan mengingat kondisi dan keamanan untuk faktor safety bagi penyelam. Sebelumnya, salah satu bagian dari black box atau kotak hitam yakni flight data recorder ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Black box berisi flight data recorder langsung dikirim ke gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat untuk menjalani proses pembersihan dan recovery agar dapat dilakukan pengunduhan data. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 5 hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru pencarian korban dan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 sudah ada Disa Amora di Pelabuhan JICT Jakarta Utara. Disa, apa perkembangan terbaru dari pencarian? Ya, Stefani dan juga Abraham dan juga pemirsa, beberapa menit lalu rekan kami yang berada di perairan Seribu ini melaporkan kepada kami bahwa saat ini sebuah KRI sudah menuju ke JICT 2 untuk membawa 3 kantong berisi serpihan-serpihan pesawat dan juga perlengkapan pribadi korban. Namun saat ini di dermaga JICT 2 sendiri belum datang kapal tersebut dan kami masih menunggu temuan tersebut. Namun yang jelas temuan yang terakhir pada pukul 2 siang tadi, nahkoda kapal Trisula KPLP membawa 1 kantong berisi serpihan pesawat dan juga sudah diserahkan kepada KNKT. Untuk data terkait dengan total jumlah kantong yang sudah ditemukan dan juga sudah dibawa ke JICT 2, kami masih mengacu dari pernyataan pihak Basarnas yang mana saat ini masih 139 kantong jenazah, kemudian 26 serpihan kecil pesawat dan 26 serpihan besar pesawat. Kemudian juga Stefani Abraham, cuaca di JICT 2 ini memang tidak kondusif. Kalau sejak tadi pagi cuaca cenderung mendung dan juga sesekali hujan. Kemudian juga inilah tadi juga disampaikan oleh pihak Basarnas bahwa gelombang ombak ini terjadi hingga 2,5 meter sehingga membuat kegiatan operasi pencarian Sriwijaya RSJ 182 dengan metode penyelaman dihentikan sementara, baik tentunya untuk pencarian jenazah dan serpihan pesawat maupun CVR. Namun jika cuaca memungkinkan, nantinya akan kembali dilaksanakan operasi pencarian. BMKG pun juga menyebutkan bahwa pada pukul 7 pagi tadi kecepatan angin ini mencapai 20 knot, artinya dengan kecepatan angin yang cukup tinggi tersebut gelombang laut pun juga cukup tinggi, diprediksi tinggi gelombang hingga 2 meter lebih. Sehingga dengan gelombang yang dengan setinggi ini juga tentunya mengganggu upaya untuk pencarian. Bahkan dari kapal Basarnas tadinya juga akan bertolak menuju ke lokasi pencarian, namun karena mendapatkan informasi terkait tingginya gelombang tersebut, akhirnya kapal tersebut bersandar kembali di JICT 2. Sementara itu juga saat ini pihak Basarnas menyebut untuk mengantisipasi nantinya banyaknya temuan bagian jenazah korban Sriwijaya, untuk itu sudah disiagakan sekitar 30 ambulans yang tentunya ini digunakan untuk nanti dibawa ke RS Polri. Kemudian sebanyak 3.300 personil ini masih disiagakan hingga 54 kapal diterjunkan dalam pencarian. Kemudian juga kendaraan laut seperti Sea Rider, jet ski ini sebanyak 20
kemudian pesawat yang standby untuk melaksanakan kegiatan pencarian sebanyak 13. Stefani dan Abraham, tentu ini menjadi harapan bersama agar cuaca kembali normal sehingga pencarian dapat dilakukan dan dapat menemukan korban lainnya maupun juga CVR yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua. Stefani, Abraham. Selain memprioritaskan pencarian korban dan serpihan pesawat, tentu saja CVR menjadi target yang dilakukan oleh petugas gabungan. Ada upaya alternatif lain dengan kendala cuaca yang buruk seperti ini? Disa? Disa? Ya, nampaknya ada gangguan teknis komunikasi kami bersama dengan Disa Amora di dermaga JICT 2, Jakarta. Hari ini tim gabungan pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 menyisir lokasi jatuhnya pesawat. Selain menemukan puing pesawat, tim SAR juga menemukan sejumlah barang milik korban. Pencarian dan evakuasi korban serta puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Personil Angkatan Laut yang berada di KRI Rigel hari ini telah mengangkat sejumlah puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Penyelam dari TNI Angkatan Laut mulai menyelam sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selain puing pesawat, penyelam juga menemukan KTP yang telah rusak dengan data tertulis warga Pontianak. Temuan pada tanggal 13 Januari, tim selam Kopasda TNI AL menemukan serpihan material pesawat serta KTP yang sudah terpotong, di mana di dalam di situ ada tertulis warga Pontianak, Kalimantan, dan yang berprofesi sebagai seorang guru. Nah, ini nanti habis ini kita akan serahkan ke Basarnas, dan bisa dilihat di depan kita di sini banyak material-material pesawat yang masih kita terus ambil sampai dengan hari ini. Guru, Pak. Ya. Kemudian yang berikut pada tanggal 12 Januari, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sampai dengan hari ini, alhamdulillah penyelam baik dari Kopaska, penyelam dari Dislambair, Denjaka, Taifib, Marinir, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sejak siang tadi, penyelaman untuk sementara dihentikan karena KM Barunajaya akan melakukan pencarian dengan ROV sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat besok. Sementara itu, penyelam Satbrimob dan Polairut Polda Metro Jaya berhasil menemukan SIM, paspor, dan sejumlah serpihan kecil yang diduga bagian dari turbin pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah menerima 137 kantung jenazah dan 35 kantung properti pesawat Sriwijaya Air SJ182. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.